pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Boy. Baik, yang pertama saya ingin bertanya, siapa yang sakit? Baik, Pak Boy sendiri. Untuk usia Bapak 35 tahun. Gejala Bapak seperti apa? Baik Pak. Setelah itu saya ingin bertanya bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Baik, bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat Anda? Itu bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah mengkonsumsi obat Anda. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberian informasi obat, di mana obat ini ada yang dibuat menjadi kapsul, serta ada yang juga obat tablet biasa. Yang pertama amlodipin, itu tablet biasa. Untuk yang kedua Spasmal dan Neurosan B itu dibuat dalam bentuk kapsul. Dan yang ketiga itu ada Theosal, Ambroxol dan Dexamethasone, itu juga dibuat dalam bentuk kapsul. Untuk yang keempat obatnya amoxicillin ini berbentuk tablet. Baik, yang pertama nama obat amlodipin. Amlodipin ini memiliki indikasi yakni hipertensi, untuk obat hipertensi, dan aturan pakainya yakni 1x1. Untuk mekanisme kerjanya yakni menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot pembuluh darah dan jantung. Untuk efek pada gaya hidup seperti pusing, mual, dan muntah. Untuk penyimpanan obat terlindung dari cahaya. Untuk efek samping yang potensial yang akan muncul setelah mengkonsumsi obat ini yakni akan mual dan muntah. Untuk interaksi dengan obat, tidak boleh dikonsumsi dengan obat simvastatin serta dengan minum teh. Untuk yang kedua obat Spasmal ini yakni indikasinya sistem saraf perifer, dengan mekanisme kerja menghilangkan nyeri dan bekerja secara langsung merelaksasikan otot polos. Untuk penyimpanan obat ini terlindung dari cahaya, dan efek samping obatnya mual dan muntah. Untuk interaksi antar obat, tidak boleh dikonsumsi dengan obat-obat atau dengan pengguna pasien yang hipersensitif dengan obat ini, dan tidak boleh dikonsumsi dengan minum teh dan susu. Yang ketiga itu Neurosan B. Neurosan B ini indikasinya dengan cara sistem saraf perifer. Untuk mekanisme kerjanya yakni bekerja menurunkan atau menormalkan perbentuk sel darah merah. Untuk penyimpanan obat terlindung dari cahaya, efek samping potensial yakni pusing, mual, dan muntah, dan sakit kepala. Untuk interaksi antar obat, tidak boleh dikonsumsi dengan obat-obat yang hipersensitif dengan obat ini, dan tidak boleh dikonsumsi dengan makanan atau minuman teh. Yang keempat Theosal, yakni indikasinya untuk bronkitis kronik. Untuk mekanisme kerjanya dengan merangsang reseptor beta 2 adrenergik di dalam tubuh. Untuk penyimpanan obat terlindung dari cahaya. Untuk efek samping potensial yang akan timbul jika mengkonsumsi obat ini, akan timbul rasa pusing, mual, dan muntah. Untuk
interaksi antar obat tidak boleh dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker. Untuk makanan atau minuman tidak boleh dikonsumsi dengan teh dan susu. Untuk obat selanjutnya ini Ambroxol. Ambroxol indikasi digunakan untuk penyakit saluran nafas akut, di mana mekanisme kerjanya dengan cara memecah serat asam mukopolisakarida yang membuat dahak akan menjadi lebih encer jika konsumsi obat ini. Untuk penyimpanan obat terlindung dari cahaya dan efek samping potensial akan timbul pusing, mual dan muntah. Untuk obat selanjutnya ini dexamethasone. Dexamethasone ini yakni untuk rinitis alergi, di mana mekanisme kerjanya dengan cara mengurangi peradangan. Untuk penyimpanan obat terlindung dari cahaya, efek samping potensial yang timbul sama yakni sakit kepala, mual dan muntah. Untuk interaksi antar obat tidak boleh dikonsumsi dengan obat-obat golongan seperti amphotericin B. Contoh obat amphotericin B juga tidak boleh dikonsumsi dengan minuman teh atau susu. Yang terakhir amoxicillin, yakni indikasinya untuk strain bakteri, bekerja dengan menghambat sintesis dari dinding sel bakteri. Untuk pemakaian obat amlodipin ini 1 kali sehari. Untuk obat yang kedua yang terdiri dari spasmal dan neurosan B itu 3 kali 1, dan obat yang ketiga yang terdiri dari Theosal, Ambroxol dan dexamethasone. Dexamethasone itu aturan pakainya 3 kali sehari, dan untuk amoxicillin 3 kali sehari. Dan amoxicillin ini antibiotik dan wajib dihabiskan. Untuk yang lain, apakah Bapak sudah paham? Baik, setelah itu Bapak sudah memahami semuanya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga lekas sembuh.